Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari Prodi PGMI dengan NPM 2501030011. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama sistem hukum sivil, yang kedua sistem hukum adat, dan yang ketiga sistem hukum agama. Yang pertama ada sistem hukum sivil, yaitu berasal dari warisan kolonial Belanda dengan ciri utamanya hukum tertulis dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan pada saat ini. Contohnya KUHP, KUH Perdata, dan KUHD. Yang kedua ada sistem hukum adat, yaitu hukum yang berasal dari bangsa Indonesia yang tumbuh dari kebiasaan dan nilai masyarakat, bersifat beragam di setiap daerahnya, efektif bagi masyarakat setempat, dan tingkat kepatuhan relatif tinggi. Yang ketiga ada sistem hukum agama, yaitu dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hukum Islam menjadi bagian sistem hukum nasional, yaitu contohnya Undang-Undang Perbankan Syariah, yang kedua ada Undang-Undang Haji, yang ketiga ada Undang-Undang Zakat dan Wakaf, yang keempat ada Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yang terakhir Perda Syariah. HAM, yaitu Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, bersifat kodrat dan tidak dapat dicabut. Wajib dihormati dan dilindungi oleh 1. Negara, 2. Hukum, 3. Pemerintah, dan keempat setiap individu. Demokrasi konstitusional Indonesia menggabungkan demokrasi kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi berdasarkan Undang-Undang 1945, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Ciri-ciri demokrasi konstitusional. 1. Pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, pemerintah berdasarkan hukum. Yang ketiga, hak dan kebebasan warga negara dilindungi. Selanjutnya ada tantangan penegakan HAM. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Yang kedua, budaya impunitas pelaku. Yang ketiga, intervensi politik dan kekuasaan. Yang keempat, keterbatasan lembaga HAM. Yang kelima, rendahnya kesadaran HAM masyarakat. Yang keenam, proses peradilan lambat dan berbelit. Yang ketujuh, perlindungan korban dan saksi belum optimal. Kesimpulan yaitu 1. Sistem hukum Indonesia bersifat plural. Yang kedua, HAM merupakan hak dasar yang harus dilindungi. Yang ketiga, demokrasi konstitusional menjamin hukum dan HAM. Yang keempat, diperlukan komitmen bersama dalam penegakan hukum. Baiklah, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.